Bapak sekalian, tadi saya katakan, kita kan idealnya di Indonesia pakai stop kontak yang model begini, karena kabel power kita kan seperti ini yang kita gunakan. Jadi, diarahin biar saya bisa lihat. Jadi, kalau colokannya seperti ini, kita colok ke sini, maka ini pas bagian kawatnya ini akan jepit ke kabel ini. Nah, kalau pakai extension begini, kita colok, kan di sini akan terukur. Kalau ada tegangannya, nah di sini tegangannya 220, 221, groundingnya 5, ya. Nah, 5, nah ini akan terukur dengan alat ini dengan satuan volt, pas 1 netral dan netral to ground, ya. Nah, cuman kadang kita untuk nambahin extension, akhirnya suka beli extension yang model rata begini. Nah, ketika rata, kalau kita colok begini, berarti kan groundnya terputus ini, ya. Nah, ini kita contohkan asumsi yang connect cuma 2 kabel. Nah, kami punya alat namanya PQA ini, dia akan deteksi kalau groundingnya tidak terhubung, ya. Nah, ini tetap masih pakai kabel yang ini, extensionnya, ya. Nah, saya akan ukur pakai multimeter. Apa bedanya alat ukur ini dengan multimeter? Lihat, pakai multimeter, ya. Kita ukur tegangannya masih tetap berapa di situ 222 ya, 221 ya, hampir sama tadi. Nah, groundingnya kita ukur netral to ground. Nah, terukur di situ 9, ya. Nah, 9,3. Padahal ini kan terputus. Jadi saya ingin katakan kan customer belum punya alat ukur ini. Jadi kadang kalau laporan itu yang disampaikan, maka ada potensi angka yang tertera di situ sebenarnya grounding elektrikalnya sebenarnya tegangan bias, karena ini kan sebenarnya terputus, ya. Nah, kalau pakai alat kita ketahuan kalau dia putus, dia akan kasih warning seperti ini. Oke, pertama itu. Yang kedua, saya ingin simulasikan di titik ini kan groundingnya ada tadi. Nah, di teknologi digital kita kan pakai kabel serabut. Kita nggak pernah nyalain kabel, yang kita salahin hanya elektronik saja. Ini saya ambil contoh, ini ada kabel, seperti normal kabelnya, padahal sebenarnya kabelnya ini ada putus di kabel groundingnya. Sekarang saya colok ke sini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia akan kasih tahu, ini groundingnya nggak nyambung. Nah, kalau pakai multimeter, beda hasilnya. Sekarang saya ukur pakai multimeter, ya. Ininya masih tetap ya, Bapak Ibu sekalian, masih tetap kabelnya. Ini kita ukur tegangannya. Oke, 221 kayak tadi. Groundingnya 0,3, jadi kayak bagus. Padahal sebenarnya kabel ini putus. Nah, saya ingin katakan agak beda dengan alat kita ini. Alat kita ini benar-benar bisa memastikan bahwa kalau itu grounding atau putus sebenarnya. Nah, ini kita punya teknologi namanya PQA, Power Quality Analyzer, mengukur tegangan sama grounding, ya. Oke. Nah, ini cuma untuk menjelaskan alat ukur kita. Selanjutnya saya ingin simulasi. Multimeter digeser dulu. Oke. Sekarang kita hubungkan kabel power ini ke, kita ada voltage simulator di sini. Oke. Seperti ini. Oke, jadi ini sebelah kanan saya voltage simulator. Dengan simulator ini kita ingin generate tegangan drop atau tegangan over. Jadi kita nggak perlu ke Sumatera untuk simulasi itu. Jadi simulator ini saya akan konekkan ke stop kontak yang ada di depan ini, ya. Kita akan konekkan. Nah, ini voltage simulatornya.
sekarang kita konekkan ke alat ukur dulu. Nah, ini dari voltage simulator, tegangannya 221, groundingnya kurang lebih 6, ya. Sekarang saya bikin tegangannya drop. Oke. Oh, saya putar dulu nih. Nah, ini kita bikin drop tegangannya 151 pas satu netral. Netral to ground-nya sampai 80-an lebih. Nah, ini tentu environment-nya jelek untuk masuk ke alat elektronik kita. Nah, seandainya environment di lokasi itu sampai sejelek ini, maka ETS akan melakukan improvement. Ini kita simulasi tegangan yang tadi 150, grounding-nya tidak bagus. Saya akan masukkan ke unit ETS kita, ya. Ini kita akan hidupkan. Tadi tegangannya 154, groundingnya 80-an, masuk ke unit ETS ini. Nah, ini keluarannya. Jadi tegangannya 223, ya, 24, groundingnya 0,0 atau kalau pakai multimeter yang 3 digit itu 0,019, kurang lebih seperti itu. Jadi melalui ETS ini, tegangan yang drop sampai 150, grounding electrical yang berubah jadi 80-an, itu diimprove oleh ETS, keluarannya kami jaga, ini kita asumsikan dia tetap melahirkan listrik sehat untuk perangkat elektronik kita. Selanjutnya, saya akan tes simulasi tegangan over. Coba ininya didekatkan. Nah, bisa dilihat nggak? Di sini ada tegangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada 400 volt ya, oke? Ya, agak mundur dikit. Nah, ini lihatin di monitor biar bisa lepas. Agak geser sih. Nah, gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini tegangannya akan saya kembalikan normal dulu. Kita akan kasih tegangan ekstrim. Di sini kita kasih tegangan over 400 volt lebih ya. ETS kita akan proteksi, outputnya akan diselamatkan. Nah, ketika terjadi tegangan ekstrim, ETS-nya tetap hidup, outputnya di cut off, sehingga bebannya diselamatkan. Untuk alat yang tidak boleh mati sama sekali, maka setelah ETS ada UPS, sehingga dia tetap bisa hidup. Ya. Nah, berapa lama sistem ETS memutus? Tergantung berapa lama listrik jelek ini terjadi. Misalnya, di lokasi itu transisi PLN ke genset, genset itu 30 detik tegangannya ekstrim sampai 300 volt. Dia lakukan cut off, begitu sudah masuk ke range penstabilan di bawah 250, dia akan lakukan tegangan outputnya akan disalurkan. Nah, ini perhatikan ketika listrik sudah normal, 12 detik dari situ dia langsung salurkan. Nah, begitu juga ketika terjadi tegangan kejut langsung hidup lagi, dia nggak langsung ngasih supply, mati langsung hidup lagi. Misalnya begini, ini mati langsung hidup lagi. Saya pencet agak mundurin dikit. Nah, ini saya pencet ini tegangan kejut, mati langsung hidup lagi. Nah, mati langsung hidup lagi. Nah, unit ETS ini nggak langsung supply, dia cek dulu tegangannya sudah normal, baru dia supply. Nah, mudah-mudahan dengan simulasi ini Bapak Ibu sekalian punya gambaran bagaimana kerja dari ETS.